jejak yang paling tinggi. Akhirnya ini nama kalau kita panggil, maka itu nama akan menjadi sebuah obat, akan menjadi sebuah barokah, akan menjadi sebuah syafaat bagi siapapun orang yang menyebutnya. Dulu para sahabat kalau punya rasa sakit, mengeluh ini itu, beliau nggak manggil nama Allah, tetapi langsung yang dipanggil nama Muhammad. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, pas waktu beliau sedang berjalan, tiba-tiba kakinya keseleo. Lamun bahasa Sunda mah tijali ke nyaut teh coy nyane, tijali ke sukuna. Namanya keseleo, wah tijali ke baru. Karena saking cintanya sahabat Abdullah bin Umar ini atau Ibnu Umar ini, akhirnya sambil memanggil-manggil nama baginda Nabi, ya Muhammadah, ya Muhammadah, itu kaki diusap 3 kali sembuh dadak. Itu ajibnya nama Muhammad. Ada orang bilang, coy itu makan sahabat. Apa benar ini nama Muhammad punya keistimewaan, punya kemuliaan, punya keramat, punya mukjizat kalau dipanggil oleh orang non muslim? Iya. Dalam sebuah riwayat di dalam kitab Syarahnya Dalailul Khairat itu diceritakan ada seorang Yahudi, dia punya bininya ini sedang bunting, sedang hamil 9 bulan, tiba saatnya untuk melahirkan. Cuman udah 3 hari 3 malam, dukun bayi, tabib, dokter, maraji, semua dipanggil, tetapi ternyata belum keluar juga. Jadi sulit melahirkannya. Begitu, wah nggak jadi lagi. Namanya orang pusing nih, si lakinya nih, si Yahudi ini akhirnya luntar-lantung keluar, galau. Keluar luntar-lantung ke sana kemari. Nah, ternyata rupanya tetangganya si Yahudi ini orang muslim. Begitu si orang muslim ini melihat tetangganya yang beragama Yahudi ini kok kayak punya masalah besar, kayak susah, kayak sedih, akhirnya dipanggil, ente sini, ente kenapa? Kok saya perhatikan dari mulai kemarin wajah ente kok kayak menyimpan sesuatu yang sangat berat. Punya masalah apa, punya beban apa, punya kesulitan apa, coba ceritakan. Itu dia bro, saya punya bini mau melahirkan, biasanya sih gampang, tapi sampai detik ini udah 3 hari 3 malam kagak keluar. Dokter apa-apa, maraji, dukun apa-apa yang biasanya saya panggil langsung lancar, kok sekarang nggak bisa. Saya jadi pusing ini. Kasihan juga bini saya, ngeden kagak keluar. Oh itu tak gampang, ntar saya kasih solusi. Apaan? Nih, ini deket. Kata orang muslim, tetangganya itu bilang begini, kalau bini ente kepengen lahirannya gampang, lancar, normal, coba nanti ketika ngeden, ketika ngahujen, panggil deh nama Nabi Ane 3 kali. Apa lo bilang? Gua disuruh manggil nama Nabi ente, ogah, enak gua dengarnya juga. Gitu. Begitu dikasih solusi gitu, akhirnya si Yahudi pulang. Begitu pulang, dilihat si bininya masih ngeden juga, kagak keluar. Akhirnya kalau kata bahasa Sunda mah, nista maja utama, geus waktuna geus biacara. Akhirnya si Yahudi ini kepaksa ngebisikin sama bininya, Eneng, abang tadi kemarin ketemu tuh sama tetangga yang muslim, katanya kalau Eneng lahirannya kepengen gampang, panggil tuh nama nabinya dia 3 kali. Tapi kan gua enak, masa gua disuruh nabi manggil nama nabi tetangga gua gitu. Ya udah bang, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tar dulu, tapi gua mau nyari baskom dulu. Ntar kalau misalkan lu udah kerasa mules, saya ambil baskom, lu buat tunggu ini. Gua enak dengar nama nabinya tetangga gua. Akhirnya si Yahudi ini nyari apa? Nyari baskom. Begitu istrinya mau ngeden, ditutup tuh si mukanya.
Begitu ditutup, bininya bilang begini, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Ceprot, langsung keluar. Itu orang Yahudi manggil nama Muhammad, Muhammad sampai 3 kali, itu bayi keluar dengan semudah itu. Inilah termasuk di antara apa? Keramatnya, mukjizatnya, mulianya, agungnya, istimewanya nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru namanya. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan bagi umat Islam sedunia untuk ibadah, yang mana ibadah ini kerjaannya nyebut nama Muhammad. Lewat apa? Lewat kita rajin membaca sholat. Disyariatkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini ayat intinya, isinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada semua umat Islam, umat Kangjeng Nabi yang cinta kepada baginda Nabi untuk apa? Untuk beribadah, perbanyaklah nyebut-nyebut nama Muhammad. Sebab apa? Sebab nama Muhammad ini nama bukan sembarang nama. Nama yang ketika kita panggil, maka langit pertama, kedua, sampai pintu aras itu akan terbuka. Begitu kita memanggil nama, ya Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, hudbiyadi qolat hilati adrikni ya Rasulullah. Begitu nama Muhammad kita panggil, atau nama-nama beliau yang lainnya kita panggil, maka langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pintu aras itu akan terbuka lebar. Untuk apa itu semua terbuka? Itu semua untuk Allah memberikan, mengucurkan, ngagorojokeun rahmatna, nikmatna, pangampurana, berkahna, qabulna hajatuna. Itu ajibnya nama Muhammad. Makanya nama Muhammad ini nama bukan sembarang. Makanya tidak ada satupun majelis yang di situ sering disebut-sebut, sering dipanggil-panggil nama Muhammad, kecuali majelis tersebut makin hari makin wangi, makin jaya, makin agung. Itu berkat siapa? Berkat nama Muhammad sering kita panggil. Apalagi kalau kita ini sering mengadakan basairan, sering maulidan, itu nanti kalau suatu saat kita mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya beserta keluarga kita, Allah kasih rizki, bisa ibadah umroh, bisa ibadah haji, bisa ziarah ke makom baginda Nabi, itu yakin pasti akan dijamin menangis ketika di hadapan Nabi. Karena apa? Karena sudah sejak dini, sudah dari mulai kampung halaman kita ini sudah memiliki rasa apa? Rasa cinta kepada siapa? Kepada baginda Nabi. Nah makanya ini sengaja saya sebutkan walaupun hanya sedikit. Sebab apa? Sebab cinta ini secara rumusnya ini akan semakin hari bertambah kuat, lengket, masket, rindu, ngeplay kadituna, ngeplay. Jadi cinta itu ada ngeplaynya, Wak. Jadi di atasnya cinta apa? Rindu. Di atasnya rindu ada apa? Ada pelampiasan. Kalau orang laki bini pelampiasannya apa? Ya wik coy. Cuman kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Nabi, di atas cinta ada rindu, di atas rindu ada apa? Ada ngeplay. Cuman ngeplaynya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah kita sampai di makom fana, makom di mana kita ini tidak ingat siapa diri saya, tetapi yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah nikmat paling puncak, nikmat yang paling tinggi, yang insya Allah mudah-mudahan kita akan merasakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan dengan saya sedikit bercerita tentang Kangjeng Nabi ini akan menambah kecintaan kita, kerinduan kita
terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi Nabi itu semuanya mulia, ludahnya doang, namanya doang aja sudah kayak begono, apa maning sing sejene, apalagi yang lainnya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.